Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dari aktivitas merupakan satu kesempatan yang harus dimanfaatkan, salah satunya dengan tidur. Tidur efektif akan membuat badan menjadi bugar, dan keadaan fisik menjadi normal kembali, serta tenaga menjadi pulih untuk melakukan aktivitas kembali. Dalam Islam kita dianjurkan untuk berdoa atau berzikir sebelum tidur. Salah satunya ialah dengan membaca bismillah sebanyak 21 kali, maka ia akan terhindar dari jin fasik dalam tidurnya. Saksi Imaji. Saya juga pernah diceritain sama satu orang, Ustadz saya di Darul Lughah Dakwah, namanya Ustadz Qasim Baharun, ayahanda dari Habib Quresh, Habib Mikdad Baharun. Ya, kalau teman-teman tahu, salah satu dari murid-murid Habib Umar bin Hafid yang pertama-tama. Nah ini Ustadz Qasim Baharun cerita, ayahnya itu seorang ulama, jadi itu memang keluarga ulama itu ya, di Madura. Ayahanda beliau Habib Muhammad Baharun namanya, itu adalah seorang ulama di Madura. Pernah didatangi seorang, dia bilang, Bib, Habib nih apa Bib yang dikerjain? Karena jadi yang datang ini adalah seorang tukang yang biasa ngerjain orang. Ya inilah apa namanya, mbah-mbah gitulah, maksudnya tukang santet gitu ya, mbah dukun siapa kayak gitu loh. Dan dia itu top banget gitu, profesional lah, profesional nih ceritanya. Dia bilang ada orang datengin saya terus minta buat Habib ini dikerjain, tapi saya nggak berhasil Bib, nggak pernah berhasil. Sampai udah saya naikin dosisnya segala macam, istilahnya ini udah kalau orang tuh udah lewat deh gitu, udah yang paling kencengnya gitu, tetep nggak berhasil juga Bib. Dia bilang, saya sekarang pengen nanya sama Habib, maksudnya sebagai seorang dukun profesional ini gitu ya, dia tuh kayak kepengen tahu gitu apa nih yang bisa nangkal. Ya itu jawabannya Habibnya itu, dia bilang saya nggak pernah melewati satu malam kecuali saya baca dikiran-dikiran yang diajarkan oleh kakek saya dari Ratib Haddad atau Ratib Al-Attas. Itu buat perlindungan tuh teman-teman, insya Allah nggak akan ada yang kena sama kita segala macam kejahatan. Nah salah satu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk menghindari hal-hal yang seperti itu adalah sebelum tidur itu baca ayat kursi, baca al-muawwidatain, sama baca kulhu juga ya, baca kulhu 3 kali, al-muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, dan juga baca ayat kursi. Itu tuh kita mesti minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kayak begitu. Terus juga malam itu juga sangat berkemungkinan kamu digodain setan lebih daripada yang lain-lain, lebih daripada waktu-waktu yang lain. Setan godain kamu itu dengan apaan? Macem-macem. Mimpi buruk tuh banyak yang datangnya dari setan. Selain juga ada juga yang datangnya dari memori sendiri gitu, dari pikiran sendiri, pikiranmu tuh, terutamanya yang suka nonton film horor. Itu kamu masukin barang-barang yang mengerikan, bayangan-bayangan tentang hal-hal yang mengerikan ke dalam pikiran kamu. Jadi sangat mungkin ketika ia muncul menjadi hal-hal yang menakutkan gitu, yang kamu lihat dalam tidur kamu itu gitu kan. Nah itu tuh. Dan banyak juga mimpi-mimpi buruk itu yang datangnya dari setan. Makanya kita kalau kebangun dari mimpi buruk, kita diminta, dianjurkan untuk mohon perlindungan dari godaan setan dengan kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, atau sekurangnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah, tapi ludahnya jangan keluar ludah beneran ya, apalagi kalau sebelahnya ada orang. Bisa yang kamu mimpi dipukulin dan akhirnya kebangun beneran dipukulin. Iya, meludahnya cuma nafas doang, kayak gitu tuh yang nggak keluar ludahnya itu loh. Belok kanan, iya, ke sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali, gitu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niup
niup, ya. Balik bantal, kemudian miringnya ganti. Kalau kamu asalnya miring pas bangun itu miring kiri, berarti sekarang miring kanan. Kalau asalnya miring kanan, berarti miring kiri gitu. Sebentar aja, nanti baru miring kanan lagi. Kayak gitu teman-teman. Itu yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Terus katanya Nabi, jangan ceritakan sama orang-orang. Ya, kalau kamu ngimpi sesuatu yang buruk, itu mendingan jangan ceritakan sama orang-orang. Kenapa gitu? Karena mimpi itu kayak burung. Kalau diceritain sama orang, terus orang itu mentakwil, itu kayak lagi dipanah burungnya, jeder. Apa yang terjadi? Jatuh. Artinya yang mestinya nggak kejadian jadi kejadian. Kalau kamu nyeritainnya sama orang. Jadi kalau kamu dapat mimpi buruk, nggak usah cerita sama orang. Udah, kamu kerjain yang kayak begitu. Jadi begitu bangun, biasanya kan orang kalau mimpi buruk bangunnya kaget, gitu kan? Nah, kamu bangun kaget, kemudian kamu kerjakan apa yang tadi saya ajarkan. Itu diajarkan sama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, fa innahu la yadurruk. Nah, insya Allah nggak akan ngaruh apa-apa, nggak akan berpengaruh apa-apa kalau kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau ajarkan juga ini, kalau kamu sering mimpi buruk atau setan juga suka gangguin kamu bukan dari mimpi buruk, tapi dari susah bangun pagi atau susah bangun sebelum subuh. Ibu-ibu bisa ajarin nih sama anak-anaknya buat ngamalin ini, biar nggak susah kalau disuruh bangun pagi. Maksudnya bangun, iya mau subuh ataupun bangun sebelum subuh ya, gitu kan? Caranya adalah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu aman, nggak akan mimpi buruk dan nggak akan susah kalau dibangunin. Kenapa gitu? Karena menghindarkan kita dari segala kejahatan, terutamanya dari kejahatannya setan-setan yang suka bikin kita berat buat bangun tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dengan demikian, istirahat yang cukup mampu mengembalikan kondisi tubuh menjadi bugar dan sehat, serta terjaga dari berbagai macam penyakit. Dalam Islam mengajarkan tata cara tidur yang baik, yaitu berwudu sebelum tidur, membaca doa, dan membaca wirid-wirid tertentu yang sudah diajarkan. Dengan melakukan hal itu, insya Allah akan terhindar dari jin fasik yang mengganggu dalam tidur kita, dan malaikat akan melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.